Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Adi Aksa. Kali ini saya Awan Adaksa Muhammad ada NPM 2647931 dari Administrasi Perpajakan Vokasi UI kelas 20 Pajak A. Di sini saya ingin menjelaskan kasus perhitungan SPT masa Desember. Di sini saya sudah mempunyai kasus, namun mungkin video ini akan terjadi dalam dua part. Part yang pertama adalah dimana kita mengolah data dari kasus SPT masa Desember ini. Lalu yang kedua adalah perhitungan dan serta penginputan serta cara mengeprint bukti potong. Jadi kita nanti yang di video kedua ada input input gaji dan lain-lain, input CSV, nanti ada CSV, dan ada ngeprint bukti potong SPT induk dan lain-lain. Nah, di video pertama ini langsung aja. Mungkin yang pertama kita harus melihat data terlebih dahulu. Jadi di sini kita lihat nama potong pajaknya adalah PT Awan Indo Gaming dengan NPWP dengan alamat, email, nomor telepon, jenis usaha. Nah, di sini ada data pegawainya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh 5 saja supaya mudah dimengerti. Nah, di sini adalah rekapitulasi gaji dan tunjangan di setiap bulan dari Januari hingga Desember. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan judul dari semua rekapitulasi gaji ini. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi kan misalnya di bulan April. Di bulan April yang kolom J itu adalah JKK 0,24. Sedangkan di THR di bulan Mei kolom J adalah THR. Nah, ini jika tidak dibenarkan akan fatal nantinya karena kita membutuhkan yang namanya pivot table. Nah, pivot table itu apa? Pivot table itu gunakan agar kita mempermudah dalam proses penjumlahan. Jadi dalam mau penjumlahan gaji pokok, tunjangan, lembur dan lain-lain. Nah, yang pertama kita harus mengcopy semua judulnya terlebih dahulu. Nah, supaya kita bisa tahu apa sih yang kurang. Kita taruh sini. Nah, terus saja. Maret. Oh, nggak usah. Ini. April. Ya, pokoknya seperti itu sampai bulan Desember. Oke, ini sudah. Di sini berarti ada total 12, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, di sini kita harus menyesuaikan judul-judul secara tepat. Misalnya di sini bisa kita lihat, nah, di bulan Desember kolom G adalah tunjangan kesehatan, yang dimana seharusnya kolom G itu adalah kolom lembur. Berarti di sini kita tinggal klik kanan, lalu tekan insert, shift cell right. Jadi jadi nanti contohnya di slide 12 di ini kan berarti kan sebelum tunjangan kesehatan. Nah, di sini kita harus add selnya seperti ini, insert right. Nah, jadi karena ini sangat penting dalam pembuatan pivot table. Nah, langsung kita lanjut saja. Tadi kan kita sudah sampai yang lembur. Nah, habis itu, nah, karena di sini kan ada sembako, namun di sini ada jasa produksi, berarti kolom ini kolom milik sembako. Nah, berarti ini tinggal kita insert saja sekali. Nah, tapi kan di sini kan ada sembako nih. Nah, seharusnya sembako itu kita pindahkan ke sini. Enter. Nah, lalu yang ini juga kita insert sekali. Nah, karena di sini ada jasa yang seharusnya ada jasa produksi, maka kita menambahkan satu kolom lagi untuk bagian jasa produksi. Nah,
kita pindahkan ke sini. Nah, namun di sini ada THR. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus memindahkan kolom JKK ini satu lagi. Jadi caranya kita insert saja semuanya ke samping. Insert, 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 insert. Nah, kita lihat lagi jasa produksi, THR, JKK. Nah, untuk satu ini ada satu yang tidak ada JKK, jadi kita harus insert nih. Rasanya buat JKK. JKM. Nah, di sini seharusnya JKK pindah ke sini. Mungkin kita akan delete cell ya. Delete cell left. Nah, JKM. Nah, di sini ada JHT. Di mana harus di sini kebalik JHT 3. Nah, ini berarti seharusnya dikoreksi dulu. Ini kan seharusnya dia kebalik ya. Seharusnya gini. Dan ini seharusnya di sini. Ya. Nah, bisa JHT. Di sini JKK ada di kolom P. Nah, ini harus kita pindahin jadi ke sini. Kita hapus dan ini kita delete cell. Set. Nah, karena ini udah sama, namun ada satu nih yang kurang. Nah, kita harus lihat yang kurang tuh apa. Nah, di Desember tidak ada PP21, jadi kita insert. Nah, sudah pas kan? Nah, sekarang kita jasa produksi THR. Nah, setelah kayak gini kita copy biar mempermudah ya. Jadi kita copy saja yang ini kan yang udah benar semua nih. Nah, ini yang bagian benar kita copy. Nah, kita taruh di atasnya. Ini kita akan ambil dulu biar nggak terlalu pusing. Insert. Nggak usah deh, langsung aja ya. Copy. Nah, kita lihat apa deh. Ini kan misalnya udah sama lembur dan sehat sembako. Nah, di sini ada yang beda kan. Nah, di sini tuh berarti kurang jasa produksi. Ini kurang jasa produksi sama kurang THR. Nah, karena kolom ini sangat penting ya, jadi tidak bisa remeh. Selanjutnya seperti itu terus. Sorry. Ini kita copy semua dulu kali ya. Copy. Nah, pokoknya semua bulan harus disesuaikan dengan judul yang telah tadi kita sesuaikan yang benar, karena semua dari bulan Januari sampai Desember itu judulnya benar-benar selnya dan itunya harus sama supaya pembuatan pivot table-nya tidak error. Nah, mungkin saya akan skip, akan saya selesaikan penggantian judulnya. Saya sudah benar. Nah, sekarang kita akan menggunakan pivot table untuk melihat rangkuman dari semua datanya, dari penghasilan gaji pokok dari Januari hingga Desember. Nah, cara mudahnya adalah kita pembuatan yang namanya pivot table. Namun dalam pembuatan pivot table kita harus mempunyai range data dari bulan Januari sampai Desember. Maksudnya gimana? Jadi intinya kita harus mengcopy semua ini
ke dalam satu sheet. Jadi kita bikin sheet dulu. Sheetnya berjudul terus ini. Sheetnya berjudul kompilasi gaji. Nah, isi kompilasi gaji ini adalah total semua kompilasi gaji yang berada di satu bulan. Contohnya di bulan Januari kita copy semuanya. Mungkin ya di semuanya kita taruh di sini. Nah, kita akan melakukan itu terus hingga bulan Desember. Nah, yang bulan keduanya tidak usah sama judulnya. Nah, seperti ini terus. Bulan kedua, bulan ketiga, ya, 3, sekarang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini jadinya mungkin akan kita ini dulu. Serta kita sekarang akan membuat yang namanya pivot table. Pivot table ini apa sih? Nah, tapi ini jangan catat. Pivot table ada di mana ada sebuah table atau sebuah tabel, ya benar. Nah, tabel ini adalah dapat mengakumulasi langsung total dari gaji pokok. Misalnya direktur kita Cindy Februari. Nah, dengan menggunakan pivot table gaji pokok Cindy dari bulan Januari hingga Desember itu langsung terakumulasikan tanpa harus memakai rumus sama dengan terus ditambah per sheet. Nah, itu kan bakal lama. Nah, jadi ini adalah cara mudahnya di mana kita langsung blok aja semuanya kemudian pivot table. Set. Sudah, langsung kita ke menu insert, pivot table, new worksheet baru. Oke. Nah, ini. Nah, caranya adalah bagian nama kita taruh di rows supaya gampang. Rows itu yang ke bawah ya. Biswa Teang, Cindy Februari, Cino bin Wail, dan tadi dia. Di sini kita sortnya langsung ke sortnya dari A, B, C, D, E. Nah, habis itu untuk melihat total dari gaji pokok, tunjangan dan perumahan dan lain-lain, tunjangan perumahan. Nah, gaji sininya kompilasi gaji kita taruh di bagian value. Nah, kita bisa langsung gaji pokok dari Biswa Teang dari bulan Januari hingga Desember adalah sebesar sekian. Nah, begitu juga seterusnya. Produksi, HR, JKK, untuk yang JHT 3,7% tidak akan kita masukkan. Karena apa? Karena JHT yang 3,7% itu ditanggung oleh perusahaannya. Jadi ya kita pakai JHT 2%. Tetap P21. Pinjaman juga tidak termasuk. Nah, jika sudah begini, kalian bisa lihat di sini ada sum dari akumulasi, ya, dimana ini sangat membantu sekali. Ya, mungkin sekian dari
Jika sudah seperti ini sudah enak sekali, datanya sudah benar-benar rapi. Kita langsung lanjut ke part 2, yaitu step dimana kita menghitung PPh 21 nya serta penginputan CSV dan lain-lain. Stay tune di part 2. Kurang lebih mohon maaf, jika ada kekurangan bisa komen di bawah, karena manusia tidak lupa dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.